Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan belajar dari bagian firman Tuhan, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saya berikan judul, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, satu bacaan yang menarik ketika kita baru saja merayakan Paskah, memperingati Jumat Agung, apa yang Yesus lakukan. Kita tahu apa yang terjadi. Kita sudah mendengarkan banyak bagian firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana Yesus berkorban, dia yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk menebus manusia berdosa, melepaskan manusia berdosa dari ikatan dosa. Dia harus turun ke dalam kerajaan maut, dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Tugas yang dilakukan di dunia selesai seperti yang dikatakan di ayat ini. Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ia yang adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar dan wujud Allah. Dia sudah menyelesaikan masalah dosa ini. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dia ada di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Tentu seringkali kita melihat Yesus di dalam sosok kemanusiaannya. Yesus yang ada di dunia yang mungkin melakukan apa yang sama dengan kita. Tapi hal ini memang dia lakukan sebagai anak Allah. Dia yang juga memiliki kemuliaan Allah. Dia datang menjadi sama seperti kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti bagaimana kelemahan dan keterbatasan manusia. Bahkan dia tahu manusia yang seharusnya ada di dalam maut itu. Dia yang ada di sana supaya kita tidak ada di dalam maut itu. Ketika manusia ingin melepaskan dosa yang dia sudah lakukan, ingin menyelesaikan masalah dosa dengan memberikan persembahan, mungkin dengan memberikan korban hewan, tapi itu tidak bisa. Hanya pengorbanan Kristus yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang sudah dia lakukan bagi saudara dan bagi saya, orang yang berdosa ini. Dia bukan hanya Yesus yang ada di dunia, dan setelah selesai berarti tugasnya selesai. Tapi dia sekarang ada di surga. Dia yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan. Di mana dia menjadi pusat dari hidup kita. Di mana seluruh ucapan syukur kita pun karena kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus. Kita boleh naikkan kepada dia. Satu hal yang indah. Dia sudah ada kembali di dalam kemuliaan itu. Ketika dulu dia di dalam kemuliaan, lalu menjadi manusia sampai begitu mengerikan karena kasihnya kepada kita. Tapi sekarang dia kembali ada di dalam kemuliaan. Bagaimana kita melihat Kristus itu? Apakah kita yang sudah dipenuhi dengan ucapan syukur karena karyanya yang begitu besar kepada kita orang berdosa ini? Apakah kita sekarang boleh memuji, menyembah dia? Meresponi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, untuk karyamu. Dan aku mau terus meninggikanmu. Aku mau hidupku menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang menjadi manusia baru yang sudah dimerdekakan. Hidup yang tidak lagi ada di dalam dosa. Karena semua sudah Engkau selesaikan Tuhan. Tapi aku mau hidupku terus memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang, saudara? Setelah kita merayakan Paskah dan tahu dia bangkit, apakah kita sudah sungguh-sungguh memuliakan dia melalui setiap apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan pujian kita hanya kepada Tuhan? Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan penebus kita. Bahkan Tuhan yang sama, yang saat ini juga akan terus menyertai kehidupan kita di dunia. Apakah dia sudah berkuasa di dalam hati kita? Berikan pujian kita kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Tunjukkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Bahkan termasuk aktivitas kita sehari-hari. Aku mau memberikan pujian bagi Tuhan. Bahkan mungkin yang kita boleh lakukan setiap minggu di gereja. Ketika kita mengikuti ibadah, apakah kita pun sudah sungguh-sungguh memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami orang-orang yang sudah Kau tebus. Kami mau, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami pun mau mengasihi Engkau. Kami tahu kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Tapi kami mau di dalam ucapan syukur kami. Kami mau menjadikan Kau sebagai yang utama di dalam hidup kami.
Kami mau belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan meskipun itu tidak mudah. Tapi Roh Kudus yang akan tolong kami. Dan kami mau terus memberikan pujian bagi Engkau melalui seluruh aspek hidup kami. Termasuk di dalam ibadah kami ketika kami hari Minggu beribadah di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.